Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen studi hasil penelitian pendidikan matematika Bapak Profesor Kartono dan Bapak Dr. Mulyono. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai studi hasil penelitian pendidikan matematika, di mana dalam mata kuliah ini saya mereview jurnal internasional bereputasi Q1 untuk saya paparkan di sini. Berikut saya sampaikan hasil review saya mengenai tugas yang ada pada studi hasil penelitian pendidikan matematika ini. Yang pertama pada judul artikelnya, yaitu ada judul artikel Pedagogical Change in Mathematics Learning, Harnessing in the Power of Digital Game-Based Learning. Kemudian pengarangnya yang bernama Xiu Peihua dari Department of Multimedia Design and Animation, Fakultas Kreatif Industri, Universitas Tunku Abdul Rahman, Malaysia. Dari pengarang kemudian kita ketahui pada nama jurnal, volume tahun, dan rankingnya, itu nama jurnalnya itu Educational Technology and Society. Pada volume keempat, halaman 259 sampai 276 tahun 2018, pada jurnal Asia bereputasi Q1. Di sini kita akan memberikan bahasan dari jurnal tersebut pada bagian latar belakang yang berisi tentang pendapat dari Sheffi dan Mansor tahun 2019 bahwa lingkungan belajar yang ideal untuk pelajar digital adalah lingkungan belajar yang kaya, yang memungkinkan dan mendukung pelajar untuk belajar secara mandiri dan kolaboratif. Di sini juga pada pendapat Omrod tahun 2014 juga menambahkan peserta didik yang termotivasi sering melakukan upaya bersama untuk benar-benar memahami materi kelas. Sehingga dari latar belakang yang ada pada jurnal internasional ini yang saya ambil, rencana pada pemetaan disertasi akan saya taruh pada latar belakang. Ini menyesuaikan dengan latar belakang saya yang rencananya akan menampilkan hasil produk secara digital dan berversi games, rencananya seperti itu. Kemudian pada kajian teori, di sini pada rencana pemetaan pada disertasi saya ini ada dua dari bagian kajian teori yang terdapat pada jurnal internasional yang saya ambil ini. Pada bagian pertama dari pendapat TIN tahun 2015 mengumumkan bahwa matematika penting bagi tenaga kerja di era informasi dan teknologi. Mungkin dari tenaga kerja ini maksudnya adalah yang dari bibitnya dulu dari usia sekolah, kemudian menghasilkan tenaga kerja yang memahami teknologi dan informasi yang diaplikasikan pada matematika. Kemudian pada pendapat Oke Bula tahun 1996, sebagaimana yang dikutip dalam Mutai tahun 2016, menyebutkan bahwa matematika sebagai disiplin intelektual pusat masyarakat teknologi. Kemudian dari pendapat Mutai sendiri menyebutkan bahwa matematika adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan dan teknologi dan semua usaha manusia. Pada pendapat Mutai yang lain itu mendalilkan bahwa sebelum seseorang dapat berfungsi dengan baik di masyarakat, seseorang harus memiliki pengetahuan matematika. Berarti dari kesimpulan yang ada pada kajian teori ini,
matematika memang sangat dibutuhkan untuk setiap orang, sehingga untuk memahami era informasi dan teknologi pada masa saat ini. Kemudian rencana yang ada pada dari pendapat Tin Oke Bula dan Mutai tahun 2016, rencananya saya akan masukkan pada kajian teori. Untuk kajian teori pada bagian artikel jurnal internasional ini, ada yang lain juga yang dikemukakan oleh Stanford dan Buibes tahun 2015, bahwa keterampilan matematika yang kuat sangat penting bagi banyak karir di masyarakat. Kemudian dari pendapat Berlinski dan Buso tahun 2013 juga menegaskan bahwa kompetensi matematika adalah keterampilan dasar untuk memenuhi pribadi, kewarganegaraan aktif, inklusi sosial, dan kemampuan kerja di dunia modern. Kemudian ada pendapat Sherman Richardson dan Richards pada tahun 2015, gunanya keterampilan matematika dan pemahaman yang memenuhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan penting dalam pendidikan. Sehingga di sini dari kajian teori yang berada dalam kajian internasional, rencana pemetaan disertasi akan saya taruh pada latar belakang. Pada metode penelitian, di sini metode penelitian yaitu menggunakan rancangan prates dan pasca-tes. Maksudnya di sini dalam kita memahami yaitu ada rancangan dari pretest dan post-test, di mana akan dilakukan tes sebelum melakukan kegiatan menggunakan bahan ajar yang digunakan pada penelitian. Di dalam pemetaan pada disertasi, saya punya rencana tersebut, saya akan taruh pada metode penelitian, di mana saya akan mengetahui hasil post-testnya setelah saya memberikan test treatment terhadap siswa pada waktu penelitian besok itu. Kemudian pada hasil penelitian Hung, Hang, dan Huang tahun 2014 menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis permainan telah secara efektif mempromosikan prestasi belajar, efikasi diri, dan motivasi dalam belajar matematika. Sehingga di dalam pemetaan pada disertasi itu rencana pada hasil penelitian juga, karena untuk menguatkan rencana saya dalam mengeksplor bahwa hasil karya saya nanti besok itu berkaitan dengan digital, yang di dalamnya ada permainan secara berkelompok untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian pada simpulan bahwa kemampuan akademis siswa merupakan variabel penting yang dapat mengurai kinerja tugas siswa. Pada pemetaan disertasi rencana akan kami masukkan kepada latar belakang. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen, Bapak Prof. Kartono, saya Bapak Mulyono, terhadap presentasi saya ini. Mohon arahan dan bimbingannya sehingga tercapainya hasil kuliah saya yang sangat berkualitas. Kemudian ini saya tampilkan artikel jurnal internasional yang saya gunakan dalam mereview, dalam menampilkan tugas dari Bapak Prof. Kartono serta Bapak Dr. Mulyono. Ini adalah jurnal internasional, ini saya tampilkan sebagai bukti bahwa hasil presentasi saya ini berasal dari jurnal internasional. Demikian presentasi yang saya sampaikan pada waktu hari ini. Mohon arahan dan masukannya, kurang lebihnya dari saya secara pribadi. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.